Kenapa SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun? Kenapa nggak dibuat SD 4 tahun, SMP dan SMA 2 tahun aja? Jadi anak-anak Indonesia bisa lebih cepat lulus, lebih cepat sukses, Indonesia bisa lebih cepat maju. Kenapa coba? Yo mama friend, ya Bang Pilih is on the stage. Mau cerita apa? Bang Pilih siap sharing. Yoi, udah mau bulan Juli aja ya. Jadi ini gue tag-nya masih bulan Juni. Gak kerasa kita udah hampir sekitar 4 bulan. Ya sekolah-sekolah, kampus-kampus, kegiatan belajar mengajar secara tatap mukanya udah gak ada lagi. Pasti udah pada kangen banget loh mapren-mapren di rumah. Jadi ya benar-benar lah kerasa banget pandemi ini menyiksa kita semua, khususnya dari kalangan mahasiswa yang ada di kampus. Banyak banget maksudnya calon-calon wisudawan yang masih kegantung nih kira-kira kapan bakal wisuda. Terus kalaupun wisuda apakah online atau offline. Padahal perjuangan menuju fase-fase ini kan biasanya fase-fase klimaks sebelum kita benar-benar menjadi orang yang seutuhnya. Khususnya bagi teman-teman yang kuliah itu adalah wisuda, dan momen-momen tersebut biasanya diperjuangkan selama hampir 22 tahun kalian hidup. Ya biasanya lulusan sarjana di Indonesia itu kan sekitaran usia 22 tahun ya. Bahkan ada yang 24, 25 tahun gitu. Yang ya goks banget itu. Gua appreciate buat semua teman-teman yang akhirnya mungkin di tahun ini bisa lulus dari program sarjana ataupun diploma dan segala macam. Tapi kepikiran nggak sih sama kalian kenapa lulusan sarjana di Indonesia itu rata-rata usia 22 tahun? Kalau ambil usia normal ya. Kenapa nggak Indonesia tuh buat semacam perubahan supaya lulusan-lulusan sarjana itu lebih muda gitu? Seperti yang gue bilang tadi, karena kita SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, lulus kemudian sarjana biasanya 4 tahun, yang diploma 3 tahun dan seterusnya. Jadi rata-rata usia 22 tahun. Kenapa nggak dibuat 19 tahun atau 20 tahun gitu kan? Jadi anak-anak muda Indonesia itu bisa lebih cepat sukses. Ya tentunya pasti seperti yang tadi gue bilang, karena sistem pendidikan kita itu membuat SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Pasti teman-teman semua banyak yang nggak pernah kepikiran dengan pertanyaan ini. Tapi gue sempat beberapa hari yang lalu kepikiran, kenapa sih ya sistem pendidikan di Indonesia seperti itu? Nah mungkin sekarang pertanyaannya gini, kenapa gue harus bahas tentang sistem pendidikan ini yang udah dibuat sedemikian rupa, yang pastinya tidak dibuat sembarangan. Tapi gini, kita lulus di usia 22 tahun. Gua asumsikan 22 tahun ya. Mending kalau langsung kerja, kalau enggak kan nganggur dulu, terus ada juga yang pengen main dulu. Sedangkan di usia-usia tersebut biasanya udah mulai banyak anak-anak muda yang menyimpan target-target besar dalam kehidupannya. Dan salah satunya, contohnya gue udah punya beberapa target untuk kedepannya. Dan itu wajar. Alhasil dengan usia yang mepet, dari usia 22 ke 25, itu kan hanya ada sekitar 3 tahun. Dan udah banyak target-target yang tadi gue sebut. Alhasil banyak anak-anak muda lulus kuliah, itu langsung cepat-cepat nyari kerja tanpa perhitungan matang. Jadi bisa dikatakan nyari kerja itu hanya demi uang. Sehingga yang namanya persiapan seperti cari sertifikasi, melakukan ikut pelatihan-pelatihan, ataupun internship atau magang itu biasanya diabaikan, dinomor 2-kan. Kalau memang nggak ada kesempatan kerja, baru mungkin mau ikutan magang dan segala macam. Sehingga akhirnya banyak juga lulusan sarjana Indonesia kerja tidak sesuai dengan background-nya, kemudian nggak terlalu enjoy sebenarnya pekerjaan yang mereka lakukan. Nah maksud gue, kalau kita punya usia yang lebih muda, misalkan kita tarik jadi 20 tahun udah lulus sarjana, kita punya banyak waktu untuk prepare. Sehingga yang terpenting dari itu semua adalah saat kita kerja, kita sudah benar-benar dalam keadaan siap. Karena nyatanya sudah banyak pakar atau expert yang memprediksi bahwa Indonesia pada sekitar tahun 2025 sampai 2035 akan mengalami fase bonus demografi, yaitu fase di mana jumlah penduduk Indonesia yang berusia produktif, yaitu umur 15 sampai 64 tahun, akan lebih banyak dibandingkan yang usia non-produktif, yaitu di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Nah, terus apa keuntungannya kalau Indonesia mengalami fase tersebut? Yaitu banyak sekali anak-anak muda yang sekarang kayak gua, angkatan terakhir milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Halilintar. Nah, kembali lagi ke bahasan umur. Sebetulnya siapa sih yang membuat dan kenapa sih sistem pendidikan kita mengharuskan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun? Sehingga kalau kita kuliah sarjana 4 tahun,
umur kita rata-rata 22 tahun. Yang mana menurut gue kalau dipangkas sekitar 2 tahun, it's better menurut gue. Nah, setelah gue telusuri di beberapa sumber, akhirnya gue menemukan sepertinya dugaan gue adalah bahwa sistem pendidikan tersebut adalah warisan dari sistem pendidikan di zaman kolonial penjajahan Belanda dulu. Oh iya? Oke, kita kalau throwback ke masa lalu, ini bukan gue dulu pernah hidup di zaman itu ya, tapi gue baca-baca. Jadi di zaman penjajahan Belanda dulu, sistem pendidikan kita itu masih penuh dengan yang namanya diskriminasi. Berdasarkan kelas sosial, ekonomi, dan juga ras atau kulit, dan juga gelar kebangsaan, dan lain-lain. Nah, pada zaman dahulu, anak-anak pribumi Indonesia itu dipersulit untuk mendapatkan pendidikan, tentunya oleh Belanda. Jadi bagaimana sih pendidikan di Indonesia pada zaman Belanda dahulu? Oke, jadi gue merangkum ini berdasarkan beberapa sumber yang nanti gue tulis di description. Jadi dimulai dari yang pertama, yaitu pendidikan yang setara SD. Itu yang pertama adalah Hollandsche Inlandsche School. Mohon maaf ini untuk teman-teman yang kuliah di sastra Belanda, kalau ucapan gua salah, mohon jangan dihujat. Nah, ini adalah sekolah untuk orang-orang Belanda dan juga pribumi. Tapi pribuminya yang menengah ke atas, yaitu dari kalangan anak-anak PNS, anak-anak pegawai swasta, atau bahkan anak-anak bangsawan. Itu yang baru bisa masuk ke HIS. Dan ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa orang tuanya harus memiliki penghasilan minimal 100 gulden, dan setelah gue konversi 787.000 per bulan baru bisa masuk ke HIS. Terus yang kedua ada ELS atau Europäische Lager School. Nah, ELS ini sesuai namanya Europäische, khusus untuk anak-anak dari Eropa. Kan dulu banyak orang-orang Eropa yang datang ke Indonesia, itu khusus di ELS. Dan ada beberapa orang Indonesia yang bisa masuk ke ELS, tapi mereka harus dari kalangan bangsawan. Nah, tapi sekalinya masuk ke situ, walaupun dia anak bangsawan, tetap didiskriminasi, tetap dianggap minoritas. Nah, HIS dan ELS ini ada beberapa sumber menyatakan bahwa masa pendidikannya 5 tahun, kemudian akhirnya dibuat menjadi 6 tahun. Tapi dari mayoritas sumber yang gue baca, menyebut, termasuk dari Wikipedia, itu menyebut bahwa HIS dan ELS sama-sama 7 tahun masa pendidikannya, dengan bahasa pengantar Belanda. Terus yang ketiga, ada namanya Volksschule. Ini adalah sekolah rakyat. Sesuai dengan namanya, sekolah ini diperuntukkan untuk orang-orang pribumi, seperti anak-anak petani, anak-anak buruh kasar. Nah, itu baru masuk ke situ. Jadi terbayangkan diskriminasinya kayak gimana. Dan ini masa pendidikannya hanya 3 tahun. Dengan bahasa pengantar bahasa Melayu, yaitu bahasa yang mayoritas orang Indonesia pakai saat itu, dan di beberapa daerah menggunakan bahasa daerah. Terus lanjut, pendidikan yang setara SMP. Itu ada yang namanya Mir Usgebeh Lahir Onderwijs. Jadi gue udah sempet mempelajari dari Google Translate, tapi waktu gue denger kayak nggak masuk gitu ke telinga gue. Nah, Mulo ini mayoritas menerima lulusan dari HIS. Sementara untuk lulusan dari Volksschule, yaitu sekolah rakyat tadi, harus wajib untuk menyambung sekolah dulu ke Schalke School. Ini adalah sekolah lanjutan untuk orang-orang Indonesia pribumi dengan masa pendidikan 5 tahun. Sebenarnya ini logis sih, karena tadi yang Volksschule itu cuma 3 tahun, sehingga untuk menyetarakan dengan lulusan HIS dan LS yang 7 tahun, ditambah dulu 5 tahun, jadi 8 tahun nih anak-anak pribumi, supaya bisa nyetarain yang tadi HIS LS kan 7 tahun ya. Tapi tetap sih, kenapa harus 8 tahun gitu totalnya? Nggak tahu. Terus yang kedua juga ada yang namanya Hoger Burger School, HBS. Nah, ini baru untuk anak-anak yang elit tadi dari Eropa. Mayoritas yang sekolah di HBS adalah lulusan ELS. Tapi ada beberapa juga pribumi yang bisa masuk ke situ, dan contohnya adalah Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Dulu beliau pernah disekolahkan ke ELS sama orang tuanya, sampai akhirnya makanya beliau bisa sekolah di HBS di Surabaya. HBS ini 5 tahun. Jadi kalau tadi Mulo itu 3 tahun, HBS 5 tahun. Kenapa lebih lama? Karena setelah HBS bisa langsung kuliah gitu. Sementara kalau yang Mulo harus lanjut ke AMS. Habis ini gue bahas. Jadi HBS ini setara dengan Mulo plus AMS. Apa itu AMS? AMS ini pendidikan yang setara SMA. Nah, AMS ini Algemene Middelbare School. Kira-kira begitu. Mayoritas lulusan Mulo, karena kenapa? Sejarahnya AMS ini dibuat sepaket memang dengan Mulo. Jadi dulu untuk anak-anak yang tidak bisa masuk HBS, yaitu anak-anak pribumi, dibuatkan alternatif, yaitu sistem paket sekolah Mulo
lalu dilanjutkan AMS yang menjadi cikal bakal SMP, SMA sekarang. Supaya anak-anak pribumi bisa disekolahkan oleh orang tuanya ke pendidikan, dulu nyebutnya bukan ke perguruan tinggi sih, gue nggak tahu, pokoknya ke pendidikan lanjutan gitu ya, setara universitas lah, dimana AMS ini 3 tahun, jadi ya cikal bakal SMP, tadi kan SMP-nya mulu 3 tahun, AMS SMA-nya, AMS dibalik SMA, konspirasi. Dan pada saat itu di zaman Hindia Belanda, kan namanya Hindia Belanda ya dulu, ada beberapa ya tempat kuliah lah, contohnya adalah Technische Hogeschool di Bandung. Gue nggak usah pakai bahasa Belanda ya, jijik nanti teman-teman sastra Belanda yang nonton. THS di Bandung yang menjadi cikal bakal ITB. Lalu ada RHS di Jakarta yang menjadi cikal bakal Fakultas Hukum UI. Lalu ada juga Fakulteit Landbouwwetenschap. Nah, ini nggak ada singkatannya lagi. Pokoknya ini jadi Fakultas Pertanian IPB University. Jadi dulu IPB itu cikal bakalnya dari Belanda. Ya, begitu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Singkat kan? Banyak bacot di awal doang. Jadi sebagai tambahan informasi aja, selain sekolah-sekolah tadi, sekolah-sekolah yang sering disebutkan di beberapa sumber di internet, karena memang itulah yang menjadi cikal bakal sistem pendidikan kita sekarang. Nah, tapi selain itu juga ada sekolah-sekolah lain, mereka nyebutnya ada sekolah umum, sekolah golongan, sekolah agama. Nah, sekolah golongan ini ada yang lain, contohnya seperti HIK, Hollandsche Indische Quick School, atau sekolah guru bantu. HJS itu Hollandsche Javansche School, sekolah untuk orang Jawa. Lalu HCS, Hollandsche Chinesche School, untuk orang Cina. Lalu HAS, Hollandsche Arabsche School, untuk orang-orang Arab dan Timur Tengah. Terus sekolah agama ada juga Katholische Quick School, ya untuk orang-orang Katolik. Dan ada juga Mualimin, itu mungkin semacam pesantren kali ya dulu. Nah, kalau dirangkum dulu anak-anak pribumi, ini kita ngomongin anak pribumi ya. Bayangkan kalau kita hidup di zaman dulu, itu kita sekolah total dari SD ke SMA 13 tahun ya. Dari 7 tahun HIS, 3 tahun mulo, 3 tahun AMS. Dan waktu itu gak gampang untuk masuk sekolah. Kalau gua dulu masuk sekolah umur 5,5 tahun. Ya kalau zaman dulu masuk sekolah umur 7 tahun anggap, terus mereka harus 13 tahun untuk sekolah sampai baru bisa kuliah, ya umur 20 tahun baru lulus SMA, baru dapat ijazah SMA. Sementara mungkin untuk teman-teman yang akselerasi di usia 20 tahun atau 21 udah dapat ijazah sarjana, agaknya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti kita masih diberikan pendidikan yang bermutu sekarang tanpa ada kekangan dari penjajah, tanpa harus ada ya berbagai kesulitan yang dihadapi oleh pribumi pada zaman dulu. Jadi kita harus bersyukur ya, my friend. Jadi begitu teman-teman semua. Jadi kalian-kalian yang masih sekolah, yang masih kuliah, jangan cuma sekedar menjalankannya aja, tapi harus tahu juga sejarah di belakangnya. Gokil kan? Faedah parah sih ini konten. Jadi sayang banget kok kalian nggak memberikan jempol atas, memberikan komentar positif, membagikan kepada teman-teman, dan subscribe channel ini. Jangan lupa bercita-cita, karena cita-cita tidak pernah bercita-cita untuk tidak memiliki cita-cita. Bang Pilih cabut dulu, nanti kita ngobrol lagi. Assalamualaikum.